tentara lihat Mahar Marjono nggak berani masuk. Saking hormatnya sama beliau. Hebatnya waktu itu, Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah. Tapi at the same time, beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Bagaimana bisa berperan. Saya sebagai tokoh intelektual, tapi saya sebagai dokter. Jadi saya ingat sekali tentang ini, makanya saya terkesan dan saya hari ini sangat bangga. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Saya kadang-kadang bangsa Indonesia ini mungkin sisa dari nggak tahu apa, ya kita punya sifat mungkin rendah diri. Kadang-kadang tidak menghargai prestasi bangsa kita sendiri. Hari ini saya bangga dengan prestasi saudara-saudara sekalian. Saya harus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya, ya. Keberhasilan saudara-saudara untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional. Kita masih menghadapi kendala. Bangsa kita sangat besar. Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi kita harus bekerja keras. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan yang terbaik pelayanannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan. Dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan tinggal yang paling terpencil, berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya. Negara yang berhasil dalam demokrasi, negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Pendidikan dan kesehatan adalah alat demokratisasi. Itu, saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat. Dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain. Saya terima kasih para dokter, para spesialis, para profesor, pengabdianmu, jerih payahmu, kesetiaanmu kepada negara dan bangsa. Mungkin kalau kau diiming-iming untuk keluar negeri, mungkin Anda juga bisa dapat gaji yang jauh lebih besar. Tapi saudara-saudara terus
berbakti kepada negara kita. Atas nama negara dan bangsa saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Saya menginginkan, karena saya dapat laporan kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. 70.000. Kita harus segera mengejar itu. Hari ini saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 9.000 satu tahun. Oh, sudah 12.000. 12.000 satu tahun, dokter umum. Dokter spesialis 2.700. Jadi kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun. 35 tahun baru terisi 70.000, yang sekarang sudah nggak ada. Jadi kita harus berupaya. Kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder. We have to do our best, saudara-saudara. Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih itu kata mereka nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week. Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan segar. Apalagi kalau dokternya nggak segar, nanti operasinya nggak bagus. Jadi dokter-dokter juga harus cukup istirahat. Saya titip sama saudara-saudara, ya. Ketua rumah sakit, dokter-dokternya harus diberi cukup istirahat. Saudara-saudara, kita harus ngejar 70.000 dokter spesialis. Saya juga target dalam 4 tahun ini kita harus membangun 500 rumah sakit di setiap kabupaten yang kualitasnya sangat tinggi. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam, kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Jadi bagaimana caranya 500 Menteri Kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten di Indonesia. Bisa. Harus bisa.